Halo Sobat Mero, jumpa lagi dengan saya, Chef Pujianto dari PT Mero Sekawan Jaya, Mero, Mercolate, dan Calf, spesialis topping, filling, dan spread. Di video kali ini, saya akan berikan tips dan trik bagaimana solusinya cara membuat roti yang baik dan benar. Setelah kita mengenal bahan-bahan utama roti dan bahan-bahan tambahannya, kita juga wajib kenali jenis-jenis roti berdasarkan metode cara pembuatan. Yang pertama ada no time dough, yang kedua ada strike dough, yang ketiga ada sponge and dough, yang keempat ada dough break roll, yang kelima ada sourdough. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih no time dough? No time dough adalah metode pembuatan roti dengan cara yang sangat singkat dan cepat. Yang mana setelah di mixing rotinya, setelah diaduk ya, diangkat ke meja, ke table, langsung dipotong, langsung diisi, langsung di-prover. Itu namanya no time dough ya. Jadi tanpa jeda dia langsung dibuat dan langsung dibentuk dan langsung di proofing, tetap di proofing nunggu pengembangan. Yang kedua ada strike dough ya. Strike dough ini metode pembuatan roti dengan cara diistirahatkan setelah proses mixing. Biasanya diistirahatkan antara 10 sampai 15 menit supaya adonannya lebih rileks. Nah, metode ini paling banyak dipakai di Indonesia karena selain untuk mendapatkan adonan yang lebih elastis, aroma yang lebih bagus, juga pengerjaannya tidak terlalu lama. Yang ketiga ada metode sponge and dough, yang mana metode sponge and dough ini dibuat dengan cara membuat biang dari 30% adonan diambil dulu atau dibuat dulu untuk pemancing adonan, atau dibuat sponge dulu ya, dibuat biang dulu. Yang mana sponge and dough ini diambil sekitar 30% tepung ya, lalu diambil sekitar 12% air, diambil sekitar 0,5% ragi. Diaduk ya, lalu didiamkan paling tidak 1 atau 2 jam untuk nantinya ditambahkan lagi ke adonan terusannya. Yang berikutnya metode dough break roll. Dough break roll ini metode pembuatan roti yang mana cara buatnya waktu diadon atau diaduk tidak sampai kalis sempurna atau tidak kalis 100%. Biasanya hanya 60-70% kalis. Nantinya adonan ini akan digilas atau di roll sampai betul-betul dia kalis. Namanya alat dough break. Ya, di Indonesia cukup banyak terutama untuk roti-roti yang industrial. Lalu yang terakhir ada sourdough. Sourdough ini adalah metode pembuatan roti yang mana rotinya ini adonannya diasamkan dulu. Biasanya minimal sampai berjam-jam, 7 jam, ada yang 1 hari, ada yang 1 minggu ya. Dari bahan-bahan tepung, gula, ragi, dan air. Dan biasanya ada juga yang menambahkan garam ya. Ada juga yang tanpa gula, ada juga yang sangat simpel, cuman tepung, ragi, air. Dimana adonannya ini cukup diasamkan dan diaduk, ditunggu sampai beberapa jam dan beberapa hari. Nah, itu adalah cara-cara pembuatan roti atau metode-metode pembuatan roti. Baik Sobat Mero, setelah kita tahu bahan utama roti, tahu bahan tambahan-tambahan roti, lalu kita juga sudah tahu metode cara pembuat roti, kita hendaknya juga tahu berapa sih presentasi-presentasi bahan-bahan yang ada di dalam kandungan dalam kita membuat roti. Nah, dari bahan-bahan roti itu pastinya ada perbandingan-perbandingan yang ideal supaya hasil roti kita juga yang dihasilkan juga ideal. Nah, yang pertama, patokan dalam membuat roti adalah tepung, yang mana tepungnya ini adalah pakai tepung protein tinggi. Kita anggap dari tepung adalah 100%. Jadi dari 100% itu berapa sih bahan lain yang kita tambahkan berdasarkan presentasi. Yang pertama tepung itu sendiri 100%. Ya, karena itu adalah bahan utama. Yang kedua ada ragi. Pemakaian ragi ini ragi kering instan ya, yang kita bahas antara 1-3%. Ya, pemakaian ragi ini 1-3% masuk bareng dengan bahan tepung. Yang ketiga ada air. Air ini pemakaian total airnya antara 50-65%. Jadi kalau Sobat Mero mempunyai tepung 1 kilo, kandungan airnya antara 50-65%. Nah, 50-65% ini adalah total air ya. Jadi Sobat Mero kalau nanti ada tambahan susu, ada tambahan santan atau whipped cream atau telur yang berupa cairan, itu sudah include atau termasuk di dalam cairan itu sendiri ya. Yang berikutnya
ada garam. Garam ini presentasinya tidak jauh dengan ragi ya. Garam ini pemakaiannya di dalam adonan roti antara 1 sampai 2%. Jadi kalau 1 kilo tepung, Sobat Mero bisa pakai 10 gram sampai 30 gram garam. Nah, kembali lagi pemakaian bahan-bahan ini presentasinya disesuaikan dengan jumlah komposisinya ya. Yang berikutnya, yang kelima ada gula ya. Gula khususnya di roti manis ya, antara 20 sampai 25%. Jadi kalau Sobat Mero bikin roti manis, pemakaian gulanya di roti manis antara 20 sampai 25%. Lalu yang berikutnya yang keenam ada bread improver. Nah, bread improver ini juga salah satu bahan tambahan pangan yang pemakaiannya presentasinya antara 0,1 sampai 0,5%. Jadi kalau Sobat Mero punya 1 kilo tepung, boleh tambahkan 1 gram sampai 5 gram dari berat tepung untuk bread improvernya. Yang berikutnya ada emulsi. Emulsi di sini kita juga ada bread gel, salah satu produk dari Mero yang tadi fungsinya sudah dijelaskan ya. Pemakaiannya cukup 1 sampai 2% dari berat tepung ya. Pemakaiannya nanti kalau sudah menggumpal masukin bread gelnya atau emulsinya. Lalu yang berikutnya ada telur. Telur juga salah satu bahan tambahan pangan yang banyak dipakai di Indonesia khususnya ya. Pemakaian telur ini sebetulnya karena ini bukan bahan utama, pemakaiannya antara 10 sampai 25% ya. Jadi kalau 1 kilo tepung boleh pakai 100 gram sampai pemakaiannya 250 gram. Boleh kuning telurnya saja, boleh campur atau boleh utuhnya saja. Tergantung dari kebutuhan dan target Sobat Mero. Ada lagi juga lemak ya. Lemak ini juga bukan bahan utama tapi faktor yang penting karena sebagai pelumas, eating quality ya, juga pembantu untuk membuat tekstur roti lebih moist ya. Lemak ini pemakaiannya antara persen ya untuk pemakaian di roti manis ya. Kalau di roti tawar biasanya lemaknya ini lebih sedikit. Pemakaiannya biasanya antara 5 sampai 10% untuk roti tawar. Lalu yang berikutnya ada kalsium propionat. Ini khusus untuk teman-teman atau Sobat Mero yang pengen rotinya lebih tahan lama. Biasanya untuk roti-roti massal atau industrial. Pemakaian kalsium propionat itu perbandingannya 0,2% dari total bahan yang mau diawetkan ya. Jadi kalau misalnya dalam satu resep roti itu di total ada 2 kilo sudah ditambahkan tepung, telur dan segala macam, itu pemakaiannya cukup 0,2% dari total bahan. Mengenai presentasi ini, terutama antara garam dan ragi, ini sangat penting bagi Sobat Mero ketahui. Ketika nanti Sobat Mero mempunyai resep yang cukup rich atau cukup banyak penambahan bahan-bahan tambahannya, ada tambah telur cukup banyak, fatnya cukup tinggi, lalu ada gulanya cukup tinggi, lalu ada penambahan susu cair cukup tinggi, itu meski Sobat Mero juga tambahkan jumlah ragi juga cukup tinggi yang maksimal ya. Biasanya kalau adonannya rich seperti itu pemakaiannya antara 2%. Pakai 20 gram dalam 1 kilo tepung. Demikian juga garamnya. Ya, ketika adonannya rich, garamnya juga harus makin banyak. Kenapa? Kalau Sobat Mero pemakaian bahannya cukup rich atau cukup kaya atau cukup banyak penambahannya, raginya di angka yang minimal, nanti kendalanya adalah rotinya tidak mengembang sempurna atau rotinya sangat lambat sekali mengembangnya. Baik Sobat Mero, setelah kita bahas panjang lebar tadi ya, tentunya Sobat Mero sudah mulai ada gambaran nih kenapa roti saya kok ada masalah bantet ya, ada masalah juga rotinya amblas, ada juga masalah rotinya beremah dan pori-porinya besar, ada juga rotinya bermasalah dengan bau yang terlalu asam atau baunya tidak sedap. Nah, dari penjelasan tadi Sobat Mero mungkin bisa menerka nih kira-kira masalahnya apa. Saya akan bantu juga di sini kasih solusinya dan kenapa sih itu bisa terjadi ya. Pertama, rotinya bantat atau tidak mengembang sempurna. Biasanya pertama